Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini tak selalu mudah. Setiap manusia pasti diuji, ada yang diuji dengan kemiskinan, kesepian, atau tekanan batin karena harapan yang tak kunjung terwujud. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya memilih jalan pintas, menukar kesulitan dengan keberuntungan, walau harus menantang takdir dan melanggar garis langit. Dalam cerita ini, kami akan membawa Anda menyelami sisi gelap dari kehidupan seorang manusia yang tergoda oleh janji kekayaan. Dia adalah seseorang biasa, seorang pedagang yang lelah dengan nasib yang tak kunjung berubah. Ia tak sadar bahwa saat memilih jalur pesugihan, ia bukan hanya menjual nurani, tapi juga menyediakan nyawa sebagai tumbal. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menghakimi, tapi sebagai peringatan bahwa semua yang instan dan melanggar fitrah pasti ada bayaran yang harus ditebus. Dan terkadang bayaran itu adalah jiwa orang terdekat kita sendiri. Selamat menyimak, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah sudut kota kecil di Tegal, hiduplah seorang pria bernama Wambi, berusia 29 tahun. Penampilannya sederhana, sering mengenakan kaos oblong dan celana training lusuh, tapi senyum di wajahnya selalu ramah. Ia dikenal sebagai penjual martabak manis yang sudah merintis usahanya sejak masih lajang. Kini, ia tinggal bersama istrinya, Nopi, perempuan lembut berusia 25 tahun yang tak pernah lepas dari kerudung pastel dan wajah penuh kesabaran. Setiap sore, sekitar pukul 5, Wambi mulai membuka lapak martabaknya. Gerobak kecil berwarna merah menyala dengan tulisan martabak manis Wambi asli Tegal itu selalu diparkir di tepi jalan ramai dekat pertigaan pasar. Dari keyohan, aroma mentega panas, taburan coklat kacang, dan adonan kental martabak menguar, mengundang lapar. Tak heran kalau gerobaknya selalu ramai antrean. Tak sedikit warga yang menyaksikan sendiri bagaimana dulu Wambi memulai usahanya. Dari nol, ia dulu hanya membawa gerobak dorong seadanya dan terkadang harus berjalan kaki berkeliling kampung untuk menjajakan dagangannya. Pernah suatu malam, ia kehujanan dan martabaknya basah semua. Tapi Wambi tetap tersenyum meski hari itu tak mendapat satupun pembeli. Namun kini, hanya dalam waktu 5 tahun, hidup Wambi berubah total. Ia sudah memiliki 10 karyawan, 5 cabang lapak martabak di beberapa kota sekitar, dan bahkan kabarnya baru saja membuka toko martabak permanen di Semarang. Tak hanya itu, setiap tahunnya Wambi membeli tanah di berbagai tempat, memiliki 3 mobil dan rumah besar yang berdiri megah di pinggir kota, dengan pagar besi tinggi dan kamera pengawas di setiap sudut. Para tetangga sering membicarakan keberhasilan Wambi. Hebat ya si Wambi, padahal cuma jualan martabak, bisa punya rumah seperti istana, ujar Bu Siti, salah satu tetangga yang tinggal di depan rumahnya. Tapi tak semua memandang dengan rasa kagum. Ada juga yang diam-diam mulai bertanya-tanya, lah kalau jualan martabak bisa beli mobil tiap tahun, itu martabaknya dari emas apa ya? Gumam Wandi, tetangga seberang rumah yang sudah curiga sejak lama. Meski begitu, Wambi tetap ramah. Ayai sering bersedekah, suka membantu masjid setempat, bahkan pernah membagikan sembako gratis di bulan Ramadan. Tapi di balik semua kebaikannya itu, ada satu hal yang mulai membuat orang-orang merasa aneh tatapan matanya. Beberapa warga yang pernah berbicara dengan Wambi dalam suasana sunyi mengaku merinding. Kalau dia lagi melamun, matanya kosong. Kayak bukan dia, kata Parianto, tukang ojek yang sering mangkal dekat lapaknya. Nopi, istrinya, tetap setia mendampingi. Tapi belakangan, ia juga mulai tampak murung. Ia lebih sering di rumah,
jarang keluar seperti dulu. Bahkan saat ditanya soal keberhasilan suaminya, Nopi hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Rezeki itu misteri, Mas. Kadang datangnya dari arah yang tak kita duga." Sementara itu, si kecil Agus, anak laki-laki mereka, yang baru berumur 5 tahun, seringkali bermain sendiri di halaman rumah. Wajahnya ceria, polos, dan penuh keceriaan, seperti anak-anak seusianya. Namun tetangga yang lewat kadang mendengar Agus berbicara sendiri sambil menunjuk ke arah pojok rumah yang gelap, seolah sedang bercakap dengan teman yang tak terlihat. "Mbak, Nopi, itu Agus ngomong sama siapa ya?" tanya seorang ibu yang tak sengaja lewat. Nopi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lirih. Kadang dia bilang, "Itu om tinggi besar yang sering datang malam-malam." Seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang Bertono tanya tentang asal-usul kekayaan Wambi. Namun satu hal yang belum diketahui, siapapun setiap malam Jumat Kliwon, Wambi selalu pergi dengan mobilnya ke suatu tempat dan kembali menjelang subuh dengan mata sembab dan tubuh gemetar. Namun tidak ada satupun yang berani bertanya, sebab setiap yang mencoba mencari tahu selalu mengalami hal-hal aneh di rumahnya. Kisah Wambi belum selesai, dan rahasia besarnya masih tersembunyi dalam gelap. Tapi bayangan kelam itu mulai menyebar, dan malam-malam di sekitar rumahnya kini tak lagi terasa tenang. Waktu berjalan cepat. Usaha martabak manis milik Wambi terus berkembang. Setiap minggu ada saja yang datang membawa proposal kerjasama. Ada yang ingin membuka cabang, ada yang ingin jadi distributor bahan, bahkan ada yang rela membayar mahal untuk bisa belajar resep rahasia martabaknya. Semua orang ingin menjadi seperti Wambi kaya mendadak lewat usaha kecil. Namun di balik kekaguman itu ada satu sosok yang justru semakin curiga, yaitu Wandi, tetangga yang tinggal persis di sebelah kanan rumah Wambi. Dulu, Wandi dan Wambi sering nongkrong bareng di warung kopi, sama-sama hidup pas-pasan, sailing curhat, bahkan sering berbagi rokok dan mie instan. Tapi sejak usaha martabak Wambi maju pesat, hubungan mereka mulai merenggang. Bukan karena iri, tapi karena Wandi merasa ada yang tidak beres. Masuk akal? Enggak sih. Jualan martabak bisa beli rumah 3 lantai, dan Alphard baru dalam waktu 5 tahun. Gumam Wandi pada istrinya suatu malam, "Ya mungkin rezeki, Mas. Siapa tahu dia kerja keras," jawab sang istri setengah ragu. "Kerja keras? Iya. Tapi ini beda. Aku lihat dia kaya terlalu cepat. Dan anehnya, aku gak pernah lihat dia kerja lembur atau kesulitan. Kayak semua pintu rezeki langsung terbuka tanpa hambatan," balas Wandi sambil menyalakan rokoknya. Kecurigaan Wandi semakin menjadi saat ia memperhatikan kebiasaan Wambi. Setiap malam Jumat Kliwon, tanpa pernah absen, Wambi selalu keluar rumah sekitar jam 12:30 malam, mengendarai mobil hitamnya sendirian, dan kembali menjelang subuh. Tak pernah membawa barang, tak pernah mengajak siapapun, hanya pergi dan pulang dengan wajah pucat seperti orang baru selesai menangis. Pernah satu malam, Wandi yang penasaran mengikuti Wambi diam-diam menggunakan motor. Ia menjaga jarak, memastikan lampu motornya tidak terlihat dari kejauhan. Tapi anehnya, setiap kali ia mengikuti, mobil Wambi menghilang begitu saja di jalan raya yang lurus, seolah masuk ke dalam kabut. Pagi harinya, Wandi iseng bertanya ke Nopi, istri Wambi, "Mbak, Mas Wambi semalam keluar kota ya?" Nopi yang sedang menyiram bunga mendadak terdiam, pandangannya kosong, bibirnya bergetar. Lalu ia menjawab pelan, "Nggak tahu, Mas. Katanya cuma mau cari angin sebentar." Jawaban itu justru membuat Wandi semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Hari-hari berlalu, dan kekayaan Wambi semakin tak masuk akal. Di grup RT, beredar kabar bahwa Wambi membeli tanah sawah seluas 2 hektar di desa tetangga. Lalu seminggu setelahnya,
ia dikabarkan membeli sebuah rumah tua di kawasan elit yang sedang dibangun Yulen. Bahkan Wambi sempat muncul di media lokal sebagai pengusaha muda sukses dari Tegal. Namun anehnya, tidak pernah ada yang tahu asal-usul modal awal Wambi. Ia tidak pernah cerita, bahkan pada teman lamanya. Semua hanya tahu bahwa dalam waktu singkat, ia melonjak menjadi salah satu orang paling tajir di lingkungan mereka. Sementara itu, rumah besar milik Wambi mulai terasa asing bagi warga sekitar. Ada yang bilang rumah itu terlalu sepi, bahkan saat hari raya. Ada juga yang mengaku mendengar suara gamelan dari arah belakang rumah setiap malam Jumat Kliwon. Padahal tidak pernah ada acara. Beberapa anak kecil yang lewat depan rumah juga sering menangis tiba-tiba, seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Seorang tukang sayur bahkan pernah mengaku melihat sosok bayangan tinggi hitam berdiri di dalam rumah saat pagi hari, meski jendela tertutup tirai. Aku sumpah, demi Allah, itu bukan manusia. Matanya merah dan tubuhnya besar banget, kayak bukan dari dunia ini, ucapnya sambil gemetar. Di sisi lain, Agus anak semata wayang Wambi semakin sering bicara sendiri. Ia suka duduk di bawah pohon mangga di halaman dan tertawa-tawa sambil berkata, "Om Tinggi bilang, nanti aku ikut dia naik mobil. Katanya tempatnya gelap tapi seru." Kalimat itu membuat Nopi sering menangis dayam-dayam di kamarnya. Ia merasa ada yang salah dalam rumah tangganya, namun tak tahu harus bicara kepada siapa. Ia pernah mencoba bertanya pada Wambi tentang suara-suara aneh dan tingkah Agus yang berubah. Tapi Wambi hanya menjawab pendek, "Sudahlah, jangan banyak tanya. Semua ini demi masa depan kita." Namun dalam hati kecil Nopi, ia tahu ada harga yang diam-diam sedang dibayar oleh keluarganya. Dan Wandi, ia tidak berniat berhenti. Ia tahu bahwa jika terus diam, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia mulai mencari tahu tentang tempat-tempat pesugihan dan perjalanan-perjalanan gaib yang berhubungan dengan kekayaan cepat. Yang belum ia sadari adalah semakin dekat ia menyelidiki, maka semakin besar bayangan gelap itu mendekat ke hidupnya sendiri. Malam itu, suasana di kampung mendadak sepi. Langit mendung menggantung pekat, angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan seperti bisikan. Jumat Kliwon telah tiba. Bagi sebagian orang, malam itu hanyalah malam biasa. Tapi bagi sebagian lainnya, terutama yang pernah mengalami kejadian aneh malam itu, seperti pintu terbuka menuju dunia lain. Di rumah megah milik Wambi, lampu halaman tiba-tiba mati. Namun dari dalam garasi, terdengar suara pintu mobil dibuka. Perlahan, mobil hitam milik Wambi meluncur pelan keluar rumah sekitar jam 12:45 dini hari. Tanpa menyalakan lampu depan, ia menyusuri jalanan sempit di kampung itu dengan sunyi, seperti tidak ingin seorang pun tahu bahwa ia pergi. Tapi malam itu berbeda. Wandi, tetangga yang sejak lama curiga, sudah bersiap dari jam 12:30. Ia duduk di atas motornya di pojok gang kecil yang gelap, mematikan lampu dan menunggu. Begitu mobil Wambi lewat, Wandi langsung menyalakan motornya perlahan dan mulai mengikuti dari kejauhan. Jaraknya cukup aman, sekitar 100 meter. Ia tak ingin terlihat. Mobil Wambi menuju jalan besar, lalu berbelok ke arah timur, menjauh dari kota. Selama hampir 1 jam perjalanan, Wandi terus mengikuti. Namun, anehnya, tidak ada satupun kendaraan lain di jalan itu. Padahal biasanya, jalan tersebut cukup ramai dengan truk dan bus malam. Semakin jauh mereka berjalan, suasana makin sunyi. Lampu jalan mulai jarang terlihat, dan kabut tipis mulai turun dari arah pepohonan. Saat mobil Wambi masuk ke jalur hutan kecil di perbatasan Tegal Brebes, Wandi mulai merinding. Tiba-tiba, mobil Wambi berhenti di sebuah jalan tanah yang penuh ilalang. Ia memarkirkan kendaraannya lalu keluar, mengenakan pakaian serba hitam
dan membawa semacam buntalan kain merah. Wandi mematikan motornya dan berjalan pelan, bersembunyi di balik semak-semak. Dari kejauhan, ia melihat Wambi berjalan masuk ke dalam hutan bambu, menyusuri jalur sempit yang hanya bisa dilewati satu orang. Tidak ada lampu, tidak ada penerangan, tapi langkah kaki Wambi seperti tahu kemana arah yang harus ditempuh. Wandi mengikuti perlahan. Semakin dalam ia masuk, semakin aneh suasananya. Suara jangkrik tiba-tiba hilang. Tidak ada angin. Udara berat, seolah seluruh hutan menahan napas. Lalu, Wandi mendengar suara gamelan. Pelan sekali, seperti dari bawah tanah, disusul dengan suara orang membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Suara itu seperti berasal dari berbagai arah, padahal hanya ada Wambi di sana. Dengan hati-hati, Wandi mengintip dari balik pohon besar. Ia melihat sebuah area terbuka di tengah hutan, dikelilingi oleh beta-beta hitam tinggi. Di tengah-tengahnya ada sebuah sumur tua yang ditutup dengan besi berkarat. Di atas sumur itu, Wambi berdiri membungkuk sambil berbicara lirih kepada sosok bayangan besar, hitam legam, dengan mata merah. Menyala makhluk itu berdiri diam, seperti patung, tapi napasnya terdengar berat, seperti lembu mengamuk. Wambi mengangkat buntalan merah dan membuka isinya. Seikat rambut manusia, sepotong kain penuh darah, dan boneka kayu yang dibungkus daun sirih. Ini tumbal untuk menunda waktu. Aku belum siap menyerahkan yang utama, kata Wambi dengan suara bergetar. Makhluk itu tidak menjawab, tapi suara gemuruh dari perut bumi terdengar jelas, membuat tanah sedikit bergetar. Angin mendadak berputar kencang di sekitar mereka. Wandi menutup mulutnya. Ketakutan, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ia tahu, ia tidak seharusnya melihat ini. Tiba-tiba, mata merah itu menoleh langsung menatap ke arah semak tempat Wandi bersembunyi. Wandi panik. Ia lari sekuat tenaga kembali ke motornya, menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Tapi saat motornya menyala dan ia melihat kaca spion, ada sosok bayangan berdiri tepat di belakangnya, tinggi dan gelap, dengan mata menyala seperti bara api. Wandi menjerit dan melajukan motornya sekencang mungkin, tidak peduli jalan berlubang atau renting-renting mencakar wajahnya. Sementara itu, Wambi berdiri lemas di hadapan sumur pesugihan. Ia sadar, waktu penyerahan tumbal utama sudah dekat, dan kalau ia terus menunda, maka sesuatu yang berharga akan diambil sebagai gantinya. Pagi harinya, Wambi pulang dengan wajah pucat. Ia masuk rumah tanpa bicara apa-apa, langsung mandi dan mengunci diri di kamar. Nopi yang melihatnya hanya bisa diam. Ia tidak berani bertanya, tapi saat membuka pintu kamar anaknya, Agus, ia menemukan anak itu menggambar sesuatu di lantai dengan krayon merah. Gambarnya adalah sumur tua, makhluk besar bermata merah, dan seorang lelaki berdiri sambil membawa kantong kain. "Ini apa, Gus?" tanya Nopi gemetar. Agus hanya menjawab ringan, "Tadi malam Om Tinggi main lagi, tapi kali ini dia marah." Bu, beberapa hari setelah malam Jumat Kliwon yang mencekam itu, Wambi menjadi sangat pendiam. Ia jarang keluar rumah, bahkan untuk sekadar mengawasi usahanya sendiri. Cabang-cabang martabak miliknya tetap beroperasi. Para karyawan bekerja seperti biasa, tapi sang pemilik justru lebih banyak mengurung diri. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya lebih kurus, dan lingkaran hitam di bawah matanya makin jelas. Nopi, istrinya, mulai menyadari bahwa sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi. Ia pernah mendengar suaminya bicara sendiri tengah malam, sambil memegangi sebatang lilin di depan cermin. Suaranya rendah, kadang seperti berbisik, kadang seperti menangis. Namun setiap kali ia coba masuk ke ruangan itu, Wambi hanya menoleh dan berkata, "Kamu gak perlu tahu. Ini semua demi kita." Tapi hari itu, seorang tamu tak terduga datang. Wandi, tetangga yang beberapa hari lalu mengikuti Wambi ke hutan,
datang membawa wajah tegang. Ia mengetuk pintu rumah Wambi sambil membawa sebuah buku tua berdebu. Nopi membukakan pintu dengan ragu. "Ada apa, Mas Wanji?" Wandi menatap Nopi dengan serius. "Saya nggak bisa diam lagi, Mbak. Saya tahu suamimu menyembunyikan sesuatu yang besar. Dan saya tahu kemana dia pergi tiap malam Jumat Kliwon." Nopi terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak menyangkal. "Ini buku lama," lanjut Wandi sambil membuka halaman yang penuh coretan tangan. Isinya tentang tempat pesugihan di Banten. Tepatnya di daerah yang dikenal sebagai Gunung Sangeang, sebuah tempat keramat yang konon dijaga oleh makhluk gaib dari kerajaan hitam. Menurut cerita di buku itu, siapapun yang datang ke tempat tersebut untuk melakukan perjanjian kekayaan akan diberi syarat tumbal manusia dalam rentang waktu tertentu. Jika syarat tidak dipenuhi, maka nyawa orang terdekatlah yang akan diambil. Dan tumbal tak bisa diganti. Jika nama sudah ditulis dalam ikatan darah, maka hanya itu yang sah. Wandi menunjukkan halaman bergambar sumur tua dengan pagar besi berkarat. "Ingat gambar Agus yang kamu tunjukkan itu, Mbak? Ini tempatnya sama persis." Nopi menangis pelan. Ia akhirnya mengaku bahwa Wambi memang pernah pergi ke Banten 5 tahun lalu. Setelah usaha martabaknya nyaris bangkrut karena ditipu, ia pergi tanpa pamit selama 3 hari. Saat pulang, Wambi tampak berbeda, lebih tenang, lebih percaya diri, dan sejak saat itu, usahanya langsung melejit pesat. Awalnya Nopi tak curiga. Ia mengira itu semacam keberuntungan yang datang dari doa dan kerja keras. Tapi lambat laun, ia merasa rumah mereka makin dingin. Bukan secara suhu, tapi suasananya. Banyak hal aneh terjadi. Cermin pecah sendiri, lampu berkedip padahal listrik normal, suara tangisan tengah malam, dan sosok bayangan yang berdiri di kamar Agus saat ia tidur. Bahkan Agus pernah berkata, "Om Tinggi bilang, nanti aku diajak ke rumahnya yang besar dan gelap." Wandi mencoba menjelaskan lebih jauh bahwa tempat pesugihan itu dikenal sebagai Banyu Peteng. Air hitam yang dijaga oleh makhluk bernama Lelumbut Janggan. Makhluk gaib berwujud seperti manusia tinggi, kulit hitam mengkilap, mata merah, dan mulut sobek lebar hingga ke telinga. Ia tidak menerima uang atau emas. Yang ia terima hanya nyawa manusia. Dan sepertinya sekarang waktu tumbal kedua sudah dekat, ucap Wandi lirih. Nopi menahan napas. Ia tahu pada awal tahun Wambi sempat kehilangan seorang karyawan bernama Reno yang hilang secara misterius saat mengantar pesanan martabak tengah malam ke lokasi yang katanya diarahkan langsung oleh Wambi. Polisi tak menemukan jejak. Keluarganya menangis. Tapi kasusnya mengendap begitu saja. Nopi tak berani bertanya lebih lanjut pada suaminya. Tapi kini, semuanya mulai terhubung. Dengan suara terbata, Nopi bertanya, "Apa yang bisa kita lakukan, Mas?" Wandi menggeleng. "Kalau memang dia sudah mengikat perjanjian darah, susah. Apalagi kalau tumbalnya gagal. Bisa-bisa yang diambil malah orang terdekat." Mendengar itu, Nopi langsung teringat Agus. Ia berlari ke kamar anaknya, memeluk tubuh kecil itu yang sedang tertidur pulas. Tapi mata Agus sedikit terbuka, dan ia berkata dalam tidur, "Aku sudah lihat rumah Om Tinggi, besar, tapi dingin. Ada sumur di tengahnya, dan banyak suara orang minta tolong." Nopi menangis seyadi jadinya malam itu. Ia tahu suaminya telah menyeret keluarganya ke dalam kegelapan yang mengerikan. Sementara itu, di kamar depan, Wambi duduk bersila di depan cermin besar. Di depannya ada mangkuk tanah liat berisi air hitam. Wajahnya tegang. Ia membisikkan mantra dari lidah yang bukan bahasanya sendiri. Dari balik cermin, dua mata merah menatapnya tajam, dan suara berat berkata, "Waktumu hampir habis, Wambi. Jika kau tak menyerahkan tumbal malam Jumat Kliwon berikutnya, maka nyawa anakmu akan jadi ganti." Hari-hari berlalu dalam ketakutan dan kebingungan. Rumah besar milik Wambi yang dulunya megah dan penuh canda tawa,
kini berubah menjadi rumah sunyi yang dihantui rasa cemas. Nopi, istrinya, tidak lagi bisa tidur nyenyak. Ia terus berjaga di sisi putra mereka, Agus. Setiap malam, tatapan mata Agus makin kosong, sering melamun, dan terkadang tersenyum sendiri sambil menggambar bentuk-bentuk aneh yang tak dimengerti. Di sisi lain, Wambi semakin tertekan. Ia tahu waktunya semakin dekat. Malam Jumat Kliwon berikutnya tinggal 2 minggu lagi, dan ia belum memiliki tumbal pengganti. Perjanjian yang ia buat 5 tahun lalu di Banten bukanlah main-main. Ia sudah menandatangani ikrar dengan darah dan petangan kuku, disaksikan oleh makhluk gaib yang menjaga sumur pesugihan di Banyu Peteng. Dalam sebuah kilas balik, 5 tahun lalu ketika Wambi tengah dalam keputusasaan karena bisnis martabaknya hampir bangkrut, ia mendengar cerita dari seorang pelanggan misterius tentang jalan kekayaan cepat. Pelanggan itu lelaki tua berambut putih dan mata cekung, menyebut sebuah tempat di Banten, tempat di mana manusia bisa meminta segalanya, asal bersedia membayar dengan harga yang tidak semua orang sanggup bayar: nyawa manusia. Saat itu, Wambi nekat pergi sendiri. Ia menyusuri jalur hutan di daerah Gunung Sangeang hingga akhirnya menemukan sumur tua yang dijaga makhluk gaib. Ia melakukan ritual seperti yang diajarkan, membawa sesajen, darah jari sendiri, dan sebuah permohonan kekayaan yang tak habis 7 turunan. Makhluk dari balik sumur itu berwujud seperti manusia tinggi setinggi 2 meter, hitam legam, dengan jiji-jiji mencuat panjang, menyampaikan syarat setiap 5 tahun harus ada 1 nyawa manusia yang diserahkan. Jika maka perjanjian akan dibalik. Nyawa orang terdekat yang akan diambil. Tumbal pertama telah ia berikan seorang pengemis tua yang menghilang begitu saja di lapaknya saat dini hari. Tak ada saksi, tak ada yang mencari. Setelah itu, kehidupannya langsung berubah. Martabaknya laris manis, usahanya berkembang, bahkan ia bisa membeli properti dalam jumlah banyak. Namun kini, tumbal kedua harus disiapkan. Wambi mulai memandangi satu persatu karyawannya. Di pikirannya, semuanya bisa jadi calon tumbal. Siapa yang jarang bersosial media, siapa yang tidak memiliki keluarga dekat, siapa yang jika hilang, tidak akan dicari banyak orang. Ia sudah sangat jauh melangkah ke dalam kegelapan hati nuraninya, sudah terkikis oleh ketamakan. Dari semua nama, satu karyawan yang menarik perhatiannya. Risman, pria muda pendiam, anak perantauan dari luar kota, yang bekerja di cabang martabak. Tidak punya saudara di Tegal, dan jarang bersosialisasi. Wambi mulai menyusun rencana. Risman akan ditugaskan mengantar pesanan ke tempat terpencil, yang sebenarnya adalah jalan masuk menuju lokasi pesugihan. Namun, malam harinya, saat ia mencoba melakukan ritual persiapan di kamarnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ia duduk bersila di hadapan cermin besar, menyalakan 7 batang dupa, dan membaca mantra dalam bahasa yang ia pelajari dari buku pesugihan. Tiba-tiba, cermin di hadapannya bergetar, dan kabut hitam muncul dari dalamnya. Dari kabut itu, makhluk penjaga sumur muncul, tapi kali ini tidak sendiri di belakangnya. Terlihat bayangan seorang anak kecil. Agus, kau pikir kau bisa mengelabui kami? Suara makhluk itu menggema, berat, dan menyayat telinga. Tumbal pertamamu kami terima, tapi tumbal kedua harus sesuai takdir. Kau tak bisa sembarangan memilih jika niatmu tidak murni. Jika kau hanya ingin selamat, tanpa pengorbanan sungguhan, maka yang akan diambil adalah yang paling kau cintai. Wambi panik, tangannya gemetar. Ia mencoba memohon Jenggen, anakku, aku akan cari orang lain. Aku mohon, beri aku waktu. Tapi suara itu memotong tajam. Waktu telah habis. Cermin pecah dalam sekejap. Dupa yang menyala padam secara bersamaan. Dan dari lantai muncul bekas tapak kaki hitam terbakar yang berjalan ke arah tempat tidur
Agus Wambi berlari menuju kamar anaknya, membuka pintu dengan tubuh gemetar. Agus masih tidur, tapi darah segar menetes dari hidungnya, dan wajahnya memucat seperti orang yang sekarat. Nopi yang terbangun langsung menjerit histeris, memeluk anaknya yang tiba-tiba menggigil dingin, seperti baru dicelupkan ke dalam es. Nopi menangis. "Apa yang terjadi, Mas? Apa yang sudah kamu lakukan?" Wambi tak sanggup menjawab. Aye berlutut di samping tempat tidur anaknya, menggenggam tangan kecil itu sambil menangis. Malam itu, tidak ada yang tidur. Suara tangisan, teriakan, dan doa terus menggema dari rumah besar itu. Namun langit di luar justru tenang. Bulan bersinar penuh, dan kabut tipis menyelimuti halaman rumah. Tak ada yang tahu bahwa pada malam itu, gerbang dunia gaib telah terbuka, dan makhluk dari sumur pesugihan sudah menandai siapa yang akan jadi korban selanjutnya. Setelah malam penuh teror itu, keadaan rumah Wambi berubah drastis. Pagi harinya, Agus masih hidup, namun tubuhnya lemah dan terus menggigil, seolah suhu tubuhnya menurun drastis. Padahal cuaca di luar panas. Setiap malam, ia mengigau, menyebut nama yang sama berulang kali. "Om Tinggi, Om Tinggi, jangan bawa aku." Nopi, sang ibu, sudah hampir gila menahan rasa takut. Ia membawa Agus ke puskesmas, ke rumah sakit, bahkan ke orang pintar. Tapi hasilnya nihil. Dokter bilang Agus tidak kekurangan apapun secara medis. Namun, Nopi tahu, ini bukan sakit biasa. Ini adalah peringatan. Sementara itu, Wambi duduk termenung di ruang tamu rumahnya yang megah. Tanpa suara, tatapannya kosong. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Tubuhnya tampak kurus dan jauh dari sosok Wambi yang dulu percaya diri dan penuh semangat. Ia tahu waktu hampir habis. Malam Jumat Kliwon tinggal 4 hari lagi. Jika ia tidak menyerahkan tumbal kedua, maka makhluk penjaga pesugihan akan mengambil Agus sepenuhnya. Kali ini tidak hanya membuatnya sakit, tapi mencabut nyawanya untuk dijadikan bayaran perjanjian. Wambi tak punya banyak pilihan. Ia kembali melirik daftar nama para karyawannya. Matanya menatap nama yang dulu sempat ia rencanakan. Risman, pria muda berumur 24 tahun, yatim piatu, tidak punya saudara. Ia bekerja di cabang martabak Pekalongan, sosok yang mudah dihilangkan tanpa banyak tanya. Hari itu juga, Wambi memanggil Risman ke rumah besar miliknya dengan alasan ingin membahas rencana ekspansi cabang baru. Risman yang polos dan jujur datang tanpa curiga. "Mas Wambi, manggil saya?" ucapnya sopan sambil duduk di ruang tamu. Wambi tersenyum kaku. Ia memandangi Risman lama sekali. Dalam hatinya ada suara yang terus berperangah. Kal sehatnya melawan keserakahan dan rasa takut. "Ya, Riz, aku ada tugas penting. Ini menyangkut masa depan usaha kita," kata Wambi pelan. Risman mengangguk. "Siap, Mas. Saya siap jalankan." Wambi menyodorkan sebuah kertas alamat. "Malam Jumat nanti, kamu harus kirim pesanan spesial ke lokasi ini. Ini pesanan khusus dari pelanggan VIP. Kamu antar sendiri, pakai mobil saya." Risman membaca alamat itu dengan dahi berkerut. "Di tengah hutan, Mas?" "Iya, orang kaya. Katanya dia mau bikin acara keluarga di villa," kata Wambi, menyembunyikan kegugupan dalam suaranya. Risman ragu. "Tapi kok jam 11 malam, Mas?" "Itu syarat mereka. Pokoknya, kalau kamu bisa kirim, aku kasih kamu bonus besar. Bisik buat buka cabang sendiri nanti." Risman mengangguk pelan, meski dalam hatinya tidak nyaman. Setelah Risman pulang, Wambi masuk ke kamarnya, menyalakan dupa, dan membacakan mantra. Ia memberitahu makhluk dari sumur pesugihan bahwa tumbal sudah siap. Ia berharap ini cukup untuk menyelamatkan putranya. Namun, malam harinya saat ia tidur, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu,
Ia berdiri di pinggir sumur tua, tapi bukan Risman yang muncul di sana, melainkan Agus. Anak itu berdiri diam di tepi sumur, matanya kosong, tubuhnya pucat. Kenapa ayah pilih orang lain? Aku yang sudah ditandai, aku yang mereka mau. Wambi terbangun dengan keringat dingin, nafasnya berat. Ia segera mengecek kamar Agus, dan lagi-lagi menemukan anak itu sedang menggambar sumur dengan darah dari hidungnya sendiri. Nopi tak tahan lagi. Apa kamu beneran tega? Mas, anakmu sendiri sekarat. Apa kamu masih terus main-main sama iblis itu? Wambi terduduk lemas di lantai. Ia menangis keras. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Pi. Semua sudah terlanjur. Aku cuma mau kita hidup layak. Aku cuma mau kamu dan Agus nggak kekurangan. Nopi menampar Wambi. Dan sekarang kami yang justru jadi korban. Di luar Rama, hujan turun deras, disertai petir. Angin kencang berhembus, membuat daun-daun pohon palem di halaman bergoyang liar. Malam itu, Wambi keluar rumah. Ia berdiri di tengah hujan, menatap langit sambil berteriak, "Aku serahkan dia, aku serahkan Risman. Ambil dia, jangan anakku." Lengket, "Tidak." Menjawab, tapi suara dari dalam kepalanya berkata, "Tumbal palsu, tak diterima." 2 hari kemudian, malam Jumat pun tiba. Risman bersiap di halaman rumah Wambi, membawa kotak pesanan martabak spesial. Mobil hitam sudah menunggu. Wambi menyerahkan kunci mobil dengan tangan gemetar. "Bawa ke alamat ini. Jangan buka pintu ke siapapun di tengah jalan. Dan jangan berhenti sampai-sampai." Risman hanya mengangguk. Tepat pukul 11 malam, mobil itu melaju ke arah hutan. Tapi yang tidak diketahui Wambi adalah di kursi belakang mobil itu, bayangan hitam tinggi besar telah duduk diam, tersenyum lebar. Malam itu, hujan mengguyur deras tanpa ampun. Petir menyambar langit seperti cambuk langit yang murka. Angin menderu, menerpa dedaunan dan atap-atap rumah warga hingga berbunyi nyaring. Jam menunjukkan jam 11:45 malam, dan mobil hitam milik Wambi melaju di tengah kegelapan menuju hutan, menembus kabut pekat yang menggantung rendah. Risman, karyawan yang dipercaya Wambi untuk mengantar pesanan martabak spesial, masih belum tahu bahwa malam itu dirinya tengah diantar menuju tempat pemujaan pesugihan, sebuah jalan yang tidak akan pernah bisa ia kembalikan. Namun, ada sesuatu yang ganjil sejak mobil itu meninggalkan rumah. Risman merasa seperti diperhatikan. "Asi mobile Morty," tapi udara di dalam mobil dingin menggigit, seperti sedang berada di dalam kulkas. Setiap ia menoleh ke spion tengah, seolah ada bayangan gelap yang duduk di kursi belakang. Namun, begitu ia menoleh langsung, tidak ada siapa-siapa. Ia sempat membuka kaca jendela sedikit, ingin mengusir rasa takut. Tapi dari luar, terdengar bisikan aneh seperti suara orang merintih. "Pulang, pulang, jangan lanjutkan." Risman jantungnya mulai berdegup cepat. Ia menatap alamat di kertas, semakin dalam ke hutan. Jalan yang ia lewati sudah tidak diaspal, tanah berlumpur. Kanan kiri hanya pepohonan tinggi, dan tidak ada satupun rumah yang tampak. Sementara itu, di rumah besar Wambi, suasana jauh lebih mencekam. Agus tiba-tiba menggigil hebat. Napasnya pendek-pendek, tubuh kecilnya seolah menolak untuk bertahan. Matanya terbuka setengah, dan bola matanya berputar ke atas. Nopi menjerit, memanggil-manggil nama anaknya sambil memeluknya erat. "Mas, anakmu kenapa? Ini bukan penyakit." "Biasa, dia sekarat," teriak Nopi panik. Wambi segera masuk kamar dan melihat Agus yang menggeliat seperti kesurupan. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suara anak kecil. Bukan dia yang kami inginkan.
kau melanggar. Sekarang bayarannya lebih mahal. Tubuh Agus melayang beberapa sentimeter dari tempat tidur, lalu terjatuh keras hingga lantai. Berbunyi, lampu rumah mati. Tiba-tiba, hanya cahaya petir yang sesekali menerangi wajah Nopi dan Wambi yang kini penuh teror. Di dalam mobil, Risman makin gelisah. Ia mencoba menelepon Wambi, tapi sinyal hilang. GPS tidak bergerak. Mobilnya mulai oleng, seperti ada beban berat di bagian belakang. Ia memberanikan diri menoleh ke kursi belakang. Dan saat itulah, ia melihatnya. Sosok hitam besar, bermata merah menyala, duduk di belakang, dengan senyum menganga lebar, penuh gigi tajam. Bukan kau, suara itu berbisik, dingin seperti kematian. Risman menjerit, mencoba membuka pintu mobil sambil menekan rem sekuat tenaga. Mobil itu terguling di tikungan, menghantam batang pohon dan terhenti. Dalam keadaan setengah sadar, Risman merangkak keluar. Wajahnya penuh darah, matanya menatap ke arah kabut yang kini perlahan menipis. Namun, sosok itu masih berdiri di tepi jalan, menatapnya dari balik pohon, lalu menghilang. Sementara itu, di rumah, Wambi kehilangan akal. Ia berlari ke kamar ritualnya, mengambil mangkuk tanah liat, dan menyalakan dupa. Ia bersimpuh, memohon dengan suara parau. "Ambil aku saja, jangan anakku Risman, sudah kukirim. Kumohon, terimalah dia." Namun cermin di depan altar ritualnya tak lagi memantulkan bayangannya. Justru muncul wajah Agus yang menangis darah. Dari kedua matanya disusul sosok makhluk pesugihan yang kini berdiri di belakang anak itu. Perjanjian telah rusak. Kau mengingkari ikatan darah, maka tumbal kembali pada darahmu sendiri. Petir menyambar halaman rumah Wambi. Tanah bergetar, pintu kamar Agus terbuka sendiri, dan dari dalam muncul asap hitam pekat. "Nopi!" berteriak Seya di Jadinia saat melihat tubuh anaknya perlahan terangkat dari tempat tidur. Melayang-layang sambil menangis, "Ibu, tolong, dingin sekali di sini." Suara Agus terdengar lirih, nyaris tak terdengar. Wambi masuk, mencoba merebut Agus dari udara, tapi tubuh anak itu tertarik ke langit-langit, lalu terjatuh keras ke lantai. Sunyi, tidak ada gerakan. Agus terdiam, tidak menangis, tidak bernapas. Wambi memeluk tubuh mungil itu, berteriak histeris hingga suaranya serak. Nopi pingsan di tempat, dan malam itu rumah besar Wambi menjadi lautan jeritan. Pagi harinya, warga sekitar menemukan rumah Wambi dalam keadaan kaca pecah. Pintu terbuka, dan dinding-dinding dipenuhi coretan tangan kecil berwarna merah. Di ruang tengah, hanya ada Nopi yang duduk diam sambil memeluk boneka anaknya. Dan Wambi berdiri di pojok ruangan, menghadap tembok, tertawa sendiri dengan mata kosong. Agus sudah tiada, dan Risman yang ditemukan oleh warga di pinggir hutan masih hidup. Ia tak bisa bicara, hanya bisa menunjuk langit dan menggigil, seperti melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Kisah Wambi menyebar cepat di lingkungan sekitar, tentang pesugihan, tentang tumbal, dan tentang anak yang jadi korban karena ayahnya memilih kekayaan dari kegelapan. Hari-hari setelah kematian Agus menjadi lembaran paling kelam dalam hidup Nopi. Rumah megah mereka, yang dulu menjadi kebanggaan warga kampung karena ukuran dan kemewahannya, kini sunyi bagai rumah mati. Lampu-lampu tidak pernah dinyalakan, tirai jendela ditutup rapat, dan pintu pagar selalu terkunci. Agus dimakamkan 3 hari setelah kejadian mengerikan itu. Tapi Yong One, jenazahnya membiru, seperti mayat yang tenggelam di dalam air lama. Bahkan, petugas pemakaman sampai bergidik melihat kondisi tubuhnya. Nopi tidak bisa berhenti menangis. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam, amarah, dan kehancuran. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya sendiri, Wambi,
telah menyerahkan nyawa anak mereka demi kekayaan. Namun, meski sang tumbal sudah diambil, kengerian belum berakhir. Pada malam keempat setelah pemakaman, Nopi mendengar suara langkah kaki kecil dari kamar Agus. Langkah itu menyusuri lorong rumah, lalu berhenti di depan kamar mereka. Ketika ia membuka pintu dengan panik, tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai marmer itu terlihat jelas bekas jejak kaki mungil penuh lumpur. Esok paginya, ia menemukan mainan-mainan Agus tersebar di ruang tamu. Padahal sejak kejadian itu, kamar anaknya telah dikunci, dan kunci disimpan olehnya sendiri. Nopi mulai dihantui suara tangisan anak kecil yang bergema dari sudut rumah, terutama menjelang tengah malam. Kadang terdengar suara tawa lirih, seperti Agus yang sedang bermain. Tapi saat ia datang ke sumber suara, yang ia temukan hanya angin dingin dan bau anyir darah. Sementara itu, Wambi tak lagi seperti manusia waras. Ia duduk di kursi ruang tamu dari pagi sampai malam. Tatapannya kosong, mulutnya komat kamit sendiri. Sesekali ia tertawa, sesekali ia menjerit histeris sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Dia belum puas. Dia belum puas. Dia minta lagi. Begitu yang terus ia ucapkan. Suatu malam, Nopi mendengar suaminya berteriak sangat kencang dari ruang ritual. Ia berlari ke sana, membuka pintu dengan paksa. Dan di dalam, ia melihat Wambi tengah bersujud pada cermin yang sudah retak. Wajahnya penuh luka cakaran. Cermin itu memantulkan bayangan. Bukan Wambi, melainkan Agus dalam bentuk yang mengerikan. Tubuhnya penuh luka, matanya hitam kosong, dan mulutnya menjulur panjang seperti dicabik. Ayah, kenapa ayah kirim aku? Kenapa bukan ayah yang pergi? Wambi menjerit, membenturkan kepalanya ke lantai. Besok paginya, warga menemukan rumah Wambi dalam keadaan pintu terbuka lebar. Di dalamnya, suasana sangat dingin. Udara seperti membeku. Para tetangga yang penasaran masuk, dan mereka menemukan Nopi tergeletak pingsan di ruang tengah. Dan Wambi hilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi malam itu, di sekitar makam, Eges, seorang warga yang kebetulan lewat mengaku melihat sosok lelaki dengan tubuh compang-camping dan mata kosong duduk di depan nisan anak kecil. Lelaki itu terus-menerus menggali tanah dengan tangan kosong. Mulutnya berkata, "Bapak datang. Bapak ikut. Bapak gantikan." Namun ketika warga itu memanggil, sosok tersebut menghilang seketika, bagai ditelan bumi. Keesokan harinya, seorang dukun tua datang menemui Nopi. Ia adalah orang pintar yang sudah lama tinggal di pinggiran Tegal, dikenal sebagai Ki Cipto. Ia datang tanpa dipanggil, hanya berkata, "Pesugihan tidak pernah selesai dengan tumbal pertama. Kau buang darahmu sendiri. Darah itu akan terus dipanggil kembali." Nopi yang masih trauma hanya bisa menunduk, matanya kosong. Ki Cipto lalu masuk ke kamar Agus, duduk bersila, dan menaburkan bunga 7 rupa. Ia memejamkan mata dan mulai membaca mantra pelan. Beberapa menit kemudian, ia membuka mata dan berkata, lirih, rohnya belum tenang. Dia dipaksa pergi, tapi jiwanya belum menerima. Nopi menjerit, menangis terseduh. "Tolong Pak, tolong kembalikan anak saya. Atau setidaknya biar dia tenang." Ki Cipto menggenggam tangan Nopi dan berkata tegas, "Akan ada satu malam di mana pintu alam arwah terbuka. Kau harus siap menghadapinya. Jika kau sanggup melepasnya dengan ikhlas, ia akan tenang. Jika tidak, maka dia akan tinggal di rumah ini selamanya." Malam itu, angin kembali menderu. Pukul dini hari. Seluruh rumah gelap. Lilin yang dipasang Ki Cipto menyala satu-satu. Meski tidak ada yang menyalakan, udara dingin merambat masuk dari lantai. Bau anyir darah menyengat. Dan dari dalam kamar Agus, terdengar suara langkah kaki kecil lagi. Malam itu, kampung ringin anyar seperti dibungkam. Angin tidak berhembus. Jangkrik tidak bersuara. Bahkan suara detak jam pun seolah berhenti berdetak.
Jam menunjukkan pukul 12 malam. Tanggal pada kalender menunjukkan malam Jumat Kliwon. Malam yang bagi orang-orang tua dianggap malam paling tipis. Batasnya antara alam manusia dan alam arwah. Nopi duduk bersila di kamar anaknya, yang kini menjadi kamar pemanggilan arwah. Di hadapannya terdapat lilin 7 warna, bunga 7 rupa, dan potongan baju terakhir milik Agus yang masih terlipat rapi dan tercium bau tubuh anaknya. Ki Cipto, dukun tua yang menuntunnya, duduk tidak jauh dari sana, mengenakan ikat kepala kain mori dan membawa mangkuk tanah liat berisi air bunga dan rambut bayi. Setelah lilin ketujuh menyala sendiri, jangan buka mata apapun yang terjadi. Jangan bicara kecuali namanya disebut. Dan yang paling penting, jangan menangis. Arwah yang belum tenang akan mendekat pada air mata, ucap Ki Cipto dengan suara berat. Nopi mengangguk pelan. Tubuhnya gemetar. Jantungnya berdebar sangat kencang. Perlahan, satu persatu lilin menyala sendiri. Lilin pertama terdengar suara langkah kaki kecil dari luar kamar. Lilin kedua udara menjadi sangat dingin. Napas terlihat membentuk kabut. Lilin ketiga bau anyir darah mulai memenuhi ruangan. Lilin keempat dinding kamar bergetar pelan, seperti ada yang menggatuk getik dari balik tembok. Lilin kelima suara anak kecil tertawa lirih terdengar dari kolong tempat tidur. Lilin keenam pintu kamar terbuka sendiri perlahan, mencicit seperti ditarik oleh tangan mungil tak kasat mata. Dan akhirnya, lilin ketujuh menyala dengan letupan api kecil. Dan di ruangan itu, bayangan tubuh kecil berdiri di pojok ruangan. Itu Agus. Namun bukan Agus seperti saat hidup dulu. Tubuhnya penuh luka biru, rambutnya lepek seperti habis dicelup air. Dan matanya kosong putih seluruhnya tanpa bola mata, tapi mulutnya tersenyum kecil. Seperti saat ia minta dibacakan dongeng sebelum tidur. Bu, suara itu menggetarkan hati Nopi. Ia ingin memeluknya, ingin menjerit, tapi ia menahan. Ai inggit peasant, Ki Cipto. Aku kedinginan, Bu. Aku cuma mau pulang di sana. Jelap, banyak orang yang nangis. Tapi aku nggak mau ikut mereka. Air mata Nopi menetes. Tapi tiba-tiba, api lilin ketiga padam. Ki Cipto langsung membuka matanya dan berkata tegas, "Ibu, jangan menangis." Dia belum ikhlas. Arwah ini masih terikat oleh rasa sedihmu. Jika kamu terus menangis, dia akan tinggal. Tapi bukan sebagai Agus. Bayangan Agus perlahan berubah. Tubuhnya mulai memanjang. Mulutnya sobek makin lebar. Dan suaranya jadi berat. Kau menangis, maka aku akan tinggal. Untuk selamanya. Tangan kecil itu berubah menjadi panjang dan kurus. Kuku-kukunya tajam. Ia mulai merangkak ke arah Nopi dengan cepat, seperti laba-laba. Ki Cipto mengangkat mangkuk air bunga dan membacakan mantra cepat-cepat. Tapi bayangan itu makin dekat, matanya kini menyala merah. Bukan ibu yang kupanggil, tapi ayah yang mengirimku ke sana. Dan ibu yang menangisi, maka rumah ini akan jadi rumahku. Nopi berteriak, "Agus, maafkan ibu. Ibu cuma ingin kamu tenang. Pulanglah nak." Tiba-tiba semua lilin padam. Gelap, sunyi, dan boom, seluruh jendela kamar pecah bersamaan. Angin menerjang masuk. Suara teriakan Nopi menggema ke seluruh rumah. Pagi harinya, warga menemukan rumah Wambi porak-poranda. Pintu-pintu terbuka, kaca berserakan, dan di kamar Agus hanya ada tumpukan bunga 7 rupa yang terbakar separuh. Ki Cipto ditemukan tak sadarkan diri di depan rumah. Nopi tidak ada. Sampai malam, pencarian dilakukan, tapi hasilnya nihil. Namun, sejak malam itu, rumah megah itu selalu terdengar suara anak kecil tertawa setiap malam Jumat Kliwon. Padahal tidak ada siapapun yang tinggal di sana. Orang-orang menyebut rumah itu dengan nama baru, Rumah Arwah Martabak. Karena, Conan, jika kamu berdiri di depan gerbang rumah itu saat malam sunyi, kamu bisa mencium wangi martabak manis
lalu mendengar suara anak kecil berkata pelan, "Bu, Bapak belum datang ya?" 3 bulan berlalu sejak rumah megah milik Wambi menjadi rumah kosong yang menebar kengerian. Warga kampung Ringinanyar kini memilih jalan memutar jika harus melewati depan rumah itu. Bahkan, anak-anak dilarang keras bermain di radius 50 meter dari sana, apalagi saat malam mulai turun. Konon, terdengar suara penggorengan martabak, padahal rumah itu sudah tidak punya dapur. Bahkan, beberapa tukang ojek malam pernah melihat asap mengepul dari belakang rumah, seperti ada yang sedang memasak sesuatu. Padahal, jelas-jelas rumah itu kosong. Yang lebih menakutkan lagi, setiap malam Jumat Kliwon akan muncul sosok bayangan. Anak kecil di balkon atas berdiri diam, memandang ke jalan seperti menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Kadang ia melambai, kadang ia menangis, dan siapapun yang menatap matanya terlalu lama akan membawa mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Sementara itu, Kicip, sang dukun tua yang hampir kehilangan nyawa saat ritual terakhir di rumah Wambi, memutuskan meninggalkan Tegal. Ia pindah ke desa terpencil, hidup menyendiri, dan tidak lagi mau menyentuh urusan pesugihan. Tapi sebelum ia pergi, ia meninggalkan satu pesan terakhir kepada warga yang sempat menolongnya. Pesugihan tidak pernah memberi. Ia hanya menunda mengambil. Apa yang terlihat untung akan dibayar mahal. Kalau bukan hari ini, esok, atau nanti, tapi pasti, nama Wambi menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu, tak ada satupun yang tahu di mana ia berada. Sebagian orang percaya, ia sudah gila dan masuk ke hutan, hidup sebagai manusia yang kehilangan akal, memakan daun-daunan, dan berbicara pada pohon. Sebagian lain percaya, ia sudah dibawa oleh makhluk penjaga pesugihan ke dimensi gelap sebagai hukuman karena melanggar janji. Namun, satu hal yang aneh adalah usaha martabak milik Wambi tetap jalan. Cabang-cabangnya masih buka di kota-kota terdekat. Para karyawannya mengaku mendapatkan perintah dari pusat lewat telepon tak dikenal. Gaji mereka tetap masuk. Bahan baku selalu tersedia. Tapi tidak satupun dari mereka tahu siapa yang kini memegang kendali. Ada satu karyawan bernama Seno yang bekerja di cabang Brebes. Sempat mendapat telepon dari seseorang yang menyuruhnya membuka cabang baru di Solo. Suara itu berat, pelan, dan menggema, seperti bukan suara manusia. Tapi Seno tetap menjalankannya, karena bonus yang ia terima sangat besar. Hingga akhirnya, satu persatu karyawan mulai menghilang secara misterius. Risman, yang dulu selamat dari pengiriman ke tempat pesugihan, kini menghilang dari rumah kontrakannya. Kamar tidurnya dipenuhi bekas tapak kaki anak kecil penuh lumpur, dan lembaran kertas penuh gambar sumur tua ditemukan berserakan di bawah bantalnya. Kini, rumah megah itu tidak disebut sebagai rumah martabak lagi. Warga menyebutnya Omah Tumimbal, rumah tumbal, karena siapapun yang masuk tidak selalu bisa keluar. Dan satu-satunya hal yang tertinggal di dalam rumah itu adalah sebuah panci penggorengan martabak yang masih terletak di atas kompor rusak. Anehnya, minyak di dalamnya tidak pernah basi, tak pernah berbau. Dan Conan, jika kamu menggoreng adonan di sana, martabak yang dihasilkan akan sangat laris terjual, tapi harganya bukan uang, melainkan jiwa dan darah keturunanmu sendiri. Kekayaan yang diperoleh dengan jalan sesat akan membawa kutukan, bukan keberkahan. Dan tidak ada satupun kekayaan di dunia ini yang sepadan jika harus dibayar dengan nyawa orang yang kau cintai.